Liverpool kandas menghadapi Barcelona cabang Inggris dalam laga memperebutkan Community Shield kemarin malam. Liverpool sejatinya unggul terlebih dahulu melalui gol perdana striker 95 juta euro, Hugo Ekitike. Tapi Crystal Palace punya striker tajam juga, Jean-Philippe Mateta, mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-17. Kemudian Liverpool terus menekan. Namun permainan Liverpool kemarin malam punya banyak masalah. Ranking mereka di lapangan tidak sesuai dengan apa yang mereka pertontonkan, terutama Florian Wirtz. Terlepas satu asisnya, Wirtz sama sekali tidak terlihat. Bahkan, sering kehilangan bola. Lini tengah Liverpool, terutama Szoboszlai dan Jones, parah sekali. Yang bermain bagus pada pertandingan semalam, hanya dua fullback mereka, Kerkez dan Frimpong yang mencetak gol di menit ke-21. Liverpool terlihat kendor setelah unggul. Liverpool cenderung bermain tidak pada levelnya. Ini tidak boleh terjadi. Permainan seperti ini akhirnya dikejar oleh Crystal Palace dengan penyama kedudukan di menit 77 oleh Ismail Sarr. Pertandingan pun dilanjutkan di babak adu penalti. Palace yang dijaga kiper Wakabayashi pun dapat memenangkan pertandingan ini. Pujian perlu diberikan kepada kiper ex-Manchester United ini. Selain pada babak adu penalti, ia juga bermain sangat impresif. Gelar kedua untuk klub London ini. Chelsea sudah 2 gelar musim ini. Crystal Palace juga sudah 2. Tinggal Tottenham nanti akan memperebutkan gelar kedua juga melawan PSG. Kalau klub yang hobi peringkat 2 klub apa ya guys? Chelsea berhasil memenangkan pertandingan terakhir pramusim mereka dengan meyakinkan. Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan di Stamford Bridge dengan skor besar. Gol pertama Chelsea berasal dari sepakan sang kapten Reece James. AC Milan turun dengan skuad muda. Pasukan Massimiliano Allegri itu bermain menyerang, namun kesulitan untuk menguasai bola. Chelsea sepertinya mencoba mayoritas pemain inti mereka yang akan digunakan untuk mengarungi musim depan. Tak lama berselang striker tertajam Brazil, the next R9 João Pedro kembali mencetak gol lewat umpan dari Pedro yang lainnya. João Pedro telah mencetak 5 gol dari 4 pertandingannya bersama Chelsea. Statistik ini sangat menjanjikan dan mengingat di awal kedatangannya, banyak yang meragukannya. Namun, di laga-laga besar, ia mampu bersinar. Tak lama berselang, João Pedro kembali hampir mencetak gol, namun harus dijatuhkan oleh Andre Kobis. Pemain muda yang namanya mirip sayuran itu, menjegal João Pedro sebelum one-on-one dengan Maignan. 2 gol Chelsea lainnya dicetak oleh pemain pengganti, the next Harry Kane. Liam Delap, AC Milan hanya dapat membalas lewat 1 gol Fofana. Dan saking kalau ada satu tim yang harus dinantikan performanya musim depan, itu sudah pasti Chelsea. Bahkan kalian harus lihat satu video di sini, di mana para pemain Chelsea saking bosannya mengangkat piala sampai-sampai, tidak ada yang mau mengangkat piala kemarin malam. Barcelona berhasil menang telak dalam laga uji coba menghadapi Como. Dalam laga ini, Barcelona berhasil menang besar 5-0. Lamine Yamal, Raphinha dan Rashford tampil menjanjikan. Namun, ada yang menarik di sini, di mana Rashford gagal mencetak gol. Dari peluang yang 99% harusnya menjadi gol. Dalam laga ini memperlihatkan bagaimana dominasi Barcelona sudah terjadi. Bahkan, sebelum musim kompetisi dimulai, beralih ke berita transfer, Kingsley Coman resmi berseragam Al Nassr musim depan. Kingsley Coman ditebus dengan harga 30 juta euro, dengan durasi kontrak 3 tahun. Coman akan menjadi tambahan penyerang untuk Cristiano Ronaldo CS. Namun permasalahan Al Nassr sejatinya bukan di lini depan, tapi di lini belakang dan tengah. Mereka hanya mengandalkan Inigo Martinez dan Brozovic. Beralih ke Liga Inggris, Tottenham secara mengejutkan mengajukan tawaran 50 juta euro untuk pemain sayap Brazil Savinho. Pembicaraan dengan Manchester City telah berlangsung. Savinho sepakat bergabung dengan Tottenham. Namun Manchester City menginginkan uang lebih besar, sekitar 60 juta euro. Savinho merupakan pembelian Manchester City di musim lalu. Ia kalah bersaing dengan Omar Marmoush dan Jeremy Doku. Manchester City telah berpotensi kehilangan 3 wingernya, Savinho, Nketiah, dan Grealish. Manchester City kini tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain Real Madrid, Rodrigo Pragos. Rodrigo adalah pemain favorite Pep Guardiola. Madrid menginginkan kepergiannya seharga 100 juta euro. Namun Rodrigo masih tetap bahagia di Real Madrid. Pembicaraan akan terus berlangsung minggu ini, termasuk dengan pihak pemain.